bagaimana perkembangan pengetahuannya. Karena itu tidak serta-merta seorang membuka Google menanyakan otomatis jawabannya seperti itu. Karena boleh jadi sasarannya berbeda, boleh jadi kondisi sosial di tempat itu berbeda. Itu sebabnya Imam Syafi'i waktu di Irak punya pendapat, pindah ke Mesir, budayanya sedikit banyak berbeda, kondisi sosialnya berbeda, maka lahir fatwa baru, pendapat baru. Jadi tidak serta-merta begitu. Nah, kemudian satu hal lagi, fatwa itu tidak mengikat. Sehingga kalau ada seorang fatwa tidak mengikat. Sehingga kalau ada seorang bertanya pada satu ulama, kemudian diberi jawaban, dia tidak puas dengan jawabannya, dia bisa bertanya kepada yang lain. Oh, jadi itu ya, jadi itu fatwa. Jadi Ya, jadi memang gak bisa sembarangan ya, Bi, kalau kita mau tanya-tanya sesuatu, kalau berdasarkan Google aja banyak banget pendapat, dan itu jadi kita blunder ya, Bi. Kalau aku mikir kayak, ini banyak banget pendapat, dan memang tidak serta-merta memang bahwa fatwa itu harus ya benar diaminin, berarti kan memang masih bisa fleksibel ya, Bi ya? Nah, ya itu saya ingin tambahkan sekali lagi. Sebenarnya Tuhan menghendaki kita berbeda. Sekali lagi saya menghendaki kita berbeda dalam rincian ajaran agama. Kenapa? Karena kalau kita membuka Al-Quran, ada kata-kata, kosakata Al-Quran yang mempunyai dua makna yang berbeda. Kenapa Tuhan pilih kata itu? Supaya apa? Supaya yang ini pahami seperti itu, yang ini pahami seperti itu. Nabi, hadis-hadis Nabi seringkali memberi jawaban yang berbeda-beda. Dia lihat siapa orangnya. Ada yang datang kepada beliau bertanya, amal apa yang paling baik? Beliau tahu orang ini sholatnya tidak terlalu baik. Beliau menjawab apa? Sholat pada waktunya. Ada lagi yang datang, apa amalan yang paling baik? Dia lihat orang ini tidak terlalu memberi perhatian pada ibunya. Beliau menjawab, amal yang paling baik adalah berbakti. Jadi lihat sasaran. Al-Quran ini hidangan ilahi. Bisa bermacam-macam interpretasi. Nah, itu persoalannya kalau tidak mengerti kan lantas ini. Nabi SAW berfungsi sebagai Nabi selama 22 tahun lebih. Katakanlah 23 tahun. Terkadang beliau mengamalkan begini di suatu tempat, terkadang begini di tempat yang lain. Dua-duanya boleh. Ya kan begitu. Tapi kalau terbatas pengetahuan, pikirannya cuma ini aja, tidak ada yang lain. Iya. Jadi terkesan kaku malah ya, Bi, nanti ya, Bi? Sangat kaku. Tapi kalau ini ada aneka pendapat, Anda boleh memilih. Ya. Al-Quran, hidangan ilahi, kata Nabi atau kata sahabatnya. Tidak. Orang kaya ketika menghidangkan sesuatu, pasti beraneka ragam. Tuhan menghidangkan Al-Quran berpotensi memberikan pendapat yang berbeda-beda, ya kan? Nah, kalau Anda tidak bertengkar ketika lahir, ketika ke pesta, Anda pilih teh, yang itu pilih kopi, yang ini pilih air jeruk, bertengkar kan? Tidak bertengkar. Tidak. Tuan rumahnya senang atau tidak? Senang, Tuan karena rumahnya senang. Apapun yang Anda ambil, asal jangan ambil dari kulkasnya yang ada di kamar. Ya kan? Iya, betul. Jangan ambil yang tidak terhidang. Boleh berbeda-beda. Dan disitulah letak kerahmatannya. Kalau kita dapat memahami. Ya. Damai sekali mendapatkan jawaban dari Abi tuh, Masya Allah banget. Ini aku jujur, aku deg-degan sekali hari ini, walaupun kita sudah beberapa kali bertemu ya, Bi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bi,
menurut Abi bagaimana harusnya sikap kita terhadap saudara kita yang membenci ataupun tidak satu paham nih sama kita? Maksudnya beda pandang, beda pilihan, atau mungkin beda fatwa tadi yang tidak senada juga. Misalnya nih kayak saya mengikuti ajaran bahwa Idul Fitri saya jatuh pada tanggal, katakan misal tanggal 13. Sedangkan ada yang lain misalnya misal tanggal 12. Ataupun saya cuma pengen sholat tarawih 8 rakaat aja. Begitu pula sebaliknya ada 20 rakaat. Nah, menurut Abi gimana sih harusnya sikap kita terhadap orang-orang yang memang berbeda pilihan sama kita, Bi? Iya, kita harus beri toleransi karena memang Tuhan membolehkan. Iya. Ya toh? Tuhan membolehkan kita toleransi, dan alangkah baiknya kalau terhadap yang berbeda pendapat dengan kita itu kita duduk bersama berdiskusi. Boleh jadi dia dapat meyakinkan saya tentang kebenaran pendapatnya. Atau paling tidak saya memahami kenapa dia berpendapat demikian. Demikian juga sebaliknya saya bisa. Karena itu diperlukan keterbukaan untuk menerima atau tidak menerima pendapat. Ulama-ulama itu menggarisbawahi tentang pendapatnya. Beliau berkata, pendapat saya benar, tapi boleh jadi salah. Pendapat Anda salah, tapi boleh jadi benar. Mari kita diskusi untuk mencari solusi, untuk mencari yang lebih benar. Jadi kalau mau diskusi, berdiskusi dengan orang yang bersedia memberi dan menerima. Enggak, bukan yang aku benar gitu, bukan ya? Jangan berdiskusi, ada pesan ulama kita, jangan berdiskusi dengan orang yang Anda dapat kalahkan argumentasinya, tapi tidak dapat mengalahkan kepala batunya. Kepala batu tidak bisa diskusi. Tapi ya kita doakan mudah-mudahan ya satu ketika ini kita tidak perlu lahir dari sikap kita permusuhan, apalagi memaki dan lain sebagainya. Saya kira itu turunan agama seperti itu. Luar biasa, Bi. Nah, menurut Abi nih, Bu, ini ada pertanyaan tambahan dari aku nih, Bi, ya. Ini benar-benar dari kemarin aku bingung. Sebenarnya batasan-batasan kita mengidolai seseorang tuh seperti apa sih, Bi? Misalnya kayak misalnya aku lagi mengidolai batasan-batasan kita ketika kita mengidolai seseorang. Misalnya kayak aku lagi mengidolai siapa ya? Blackpink atau enggak mengidolai tokoh agama A misal katakan. Terus beliau mengatakan demikian. Terus batasan-batasannya tuh kayak aku harus ngikutin ajarannya beliau benar-benar top dari sampai Z, atau memang bisa aku pilih-pilih sebenarnya. Oke, mari kita lihat prinsip-prinsip dasar dari kitab suci. Suatu ide dari siapapun itu bisa diterima karena yang mengucapkannya si A. Jadi Anda terima karena yang mengucapkan si A. Ya, yang kedua, satu ide diterima karena Anda mendapat keuntungan materi dari ide itu. Ya, saya dapat untung. Ada lagi satu ide diterima karena memang di dalam ide itu terdapat nilai-nilai yang benar dan bermanfaat. Al-Quran mengingatkan, jangan memilih suatu ide karena orangnya. Siapa? Bahkan kata sementara ulama, ada ayat Al-Quran yang turun ketika ada orang-orang yang keluar dari Islam karena mendengar isu Nabi terbunuh. Al-Quran menegurnya seakan-akan menyatakan kamu beriman karena kagum kepada Nabi Muhammad. Jangan itu, tingkatkan penerimaan idemu karena memang ajarannya yang benar. Itu sebabnya ketika Nabi Muhammad ada orang yang murtad, Sayyidina Abu Bakar berseru, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Siapa yang menyembah Allah, Allah
hidup tanpa akhir. Jadi sekarang silakan idolakan siapapun, tapi jangan sampai ajaran idolakannya itu Anda terjerumus dalam kecintaan, kekaguman yang melanggar tuntunan agama. Itu boleh mau kagum pada siapa namanya, Mbak Najwa Shihab misalnya. Siapa saya? Saya orang ya, terserah you, tapi jangan sampai kekaguman itu keluar dari batas penilaian terhadap agama. Silakan mau kagum dengan siapa aja boleh, ya kan? Tapi fanatisme yang berlebihan itu tidak baik juga mungkin ya, Bi? Tidak. Sesuatu yang berlebihan memang tidak baik ya, Bi? Ya, oke. Nah, Bi, dunia ini kan beragam sekali nih. Jangankan ngomong dunia, Indonesia sendiri kan juga beragam sekali, beda suku, beda adat, beda budaya dan segala macam. Nah, menurut Abi, apakah Islam itu menuntut kita untuk seragam? Sama sekali kita tidak. Beragam. Sama sekali tidak. Sudah benar apa filsafat bangsa kita. Kita berbineka tapi tunggal ika. Kita punya tujuan yang sama. Tujuan kita yang sama itu kita rumuskan dalam nilai-nilai Pancasila. Kita semua sama. Karena kita hidup di Indonesia memang ideologinya bagaimana penamalan kita itu bisa dipengaruhi oleh ajaran yang kita anut. Bagaimana penafsiran kita terhadap nilai-nilai yang telah disepakati ini bisa jadi berbeda antara seorang dengan yang lain. Kita sebagai bangsa, semua percaya ketuhanan Yang Maha Esa, tapi apa artinya? Bisa jadi penafsiran orang Kristen berbeda dengan penafsiran orang Islam. Bahkan antar umat Islam bisa jadi penafsirannya tentang keesaan berbeda. Tapi kita dihimpun oleh ini. Budaya kita beragam. Silahkan laksanakan budaya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai kita sebagai bangsa. Saya kira itu. Oke, Bi. Waduh, Bi. Aku bingung, Bi. Deg-degan. Abi mau nanya apa, Bi? Ini banyak sekali, Bi. Alhamdulillah sekali, banyak sekali yang join hari ini. Dan menitipkan banyak pertanyaan di kolom pertanyaan. Tapi sebelum masuk ke sana, ada satu pertanyaan lagi ya, Bi. Tentang bagaimana cara mengajari toleransi sedini mungkin, Bi. Aku kebetulan kan punya anak, gimana caranya mengajarkan perbedaan. Mungkin hal simpel adalah di satu sekolah dia menemukan temannya yang berbeda cara beribadahnya. Katakan ada yang Nasrani, terus juga kok dia bingung, ini kok dia nggak sholat, kok ini segala macam. Nah itu seperti apa bicaranya? Terhadap anak itu saya selalu berkata, contoh itu adalah pengajaran yang paling tepat. Contoh pengajaran yang paling tepat. Jadi kalau anaknya bertanya, ini sering terjadi. Kita mau ambil satu contoh. Ada anak di sekolah, di rumahnya pelihara anjing. Ada anak orang tuanya tidak setuju ada anjing, ya kan? Itu lumrah sekali. Nah, ajarkanlah pada anak tentang mengapa dia tidak setuju ada anjing, dan sekaligus ajarkan bahwa memang ada yang setuju, maka kita walaupun tidak setuju kita hormati dia karena memang ada yang membenarkan itu. Jadi melalui contoh-contoh, jangan justru menyalahkan yang lain. Oh, itu salah itu ya. Oke. Itu tidak salah. Orang ini kalau kita bahas dalam ilmu hukum Islam, ada ulama yang membolehkan memelihara anjing di rumah. Ya, semua sepakat berkata boleh memelihara anjing untuk anjing penjaga. Tapi di rumah ada yang membolehkan. Maka kita sejak dini mengajarkan anak pengetahuan sekaligus toleransi. Oke. Ya. Dari kecil justru ya, Bi ya. Dan mungkin kalau ke anak itu contoh. Ya, siap, Bi. Oke, ini sudah setengah jam. Artinya saya akan membuka
pertanyaan-pertanyaan. Kebetulan Tantri kemarin sempat post di Instagram Story Bi, yang mau bertanya. Aku udah pilih nih Bi, ada sekitar 4 pertanyaan. Ini pertanyaan pertama dari Randi F. Nugraha 1486. Pertanyaannya, gimana caranya mengatasi perbedaan menjadi amal soleh, bukan menjadikan dosa karena terbawa emosi? Mungkin maksudnya gimana mengatasi perbedaan tapi tidak terbawa emosi gitu loh Bi. Kadang-kadang kan ada yang beda pendapat tapi enggak, pendapat gue yang ini benar, pendapat lo yang salah nih, kayak gitu loh Bi. Iya, tingkatkan pengetahuan dan kendalikan emosi. Tingkatkan pengetahuan, itu kuncinya di situ. Kalau kita tahu bahwa ini juga boleh, silakan aja dan redam emosi. Jangan mau orang ikuti Anda semua, karena dia juga punya emosi, dia juga punya pilihan. Jadi kuncinya sekali lagi pengetahuan, hemat saya. Ilmu nomor semakin luas pengetahuan seseorang, semakin luas toleransinya. Semakin sempit, semakin tidak bertoleransi. Karena dia anggap cuma satu. Saya kira itu aja, perluas pengetahuan. Perluas pengetahuan. Jadi mungkin kalau misalnya bukan menurut Tantri, maksudnya mungkin gini ya Bi ya, kalau kita mendengarkan mengikuti satu tokoh ulama misal katakan, bukan berarti kita harus plak ngikutin, tapi memang harus cari celah yang lain gitu ya Bi ya. Sebaiknya seperti itu, tapi tidak semua orang bisa begitu. Iya. Tidak semua orang bisa. Nah, jadi di sini kita beri toleransi selama yang diikutinya itu memang yang memiliki kompetensi. Kompetensi ini perlu. Ya toh? Dalam bidangnya silahkan ikuti. Kita satu contoh, kita mau berobat. Apa kita pergi kepada semua orang untuk diobati? Enggak. Tidak. Cari dokter terbaik biasanya. Nah, cari dokter yang memiliki kompetensi dalam penyakit muda. Iya kan? Jangan ke dokter mata kalau Anda sakit jantung. Iya, nggak nyambung, Bi. Nah, itu ulama begitu. Jadi pilih dulu ulamanya, dia punya kompetensi atau tidak, baru pilih keahliannya apa. Dan itu begitu. Agama juga begitu. Agama juga begitu. Dan bukan cuma agama begitu. Semua ilmu begitu. Anda mau tahu matematika, jangan tanya pada kiai. Dia punya keahlian di bidang ini. Anda mau tahu statistik, jangan tanya pada dokter. Ada yang berkompetensi, boleh jadi dokter, pengetahuannya terbatas. Karena sekarang ini ada keahlian. Ada spesialisasi. Jadi jangan tanya kiai Google. Karena kiai Google, ya kan? Itu ditulis oleh orang yang mengerti dan tidak mengerti. Dan tidak diketahui sumbernya dari mana kadang-kadang. Tidak diketahui sumbernya, dan boleh jadi jawabannya itu sesuai untuk orang tertentu, tidak sesuai buat dia. Seperti yang kita katakan tadi, ya kan begitu. Ya, betul. Okay. Betul. Oke, terima kasih banyak Bi. Ini yang kedua ada dari Indra Gunawan 0201. Bagaimana cara kita menghadapi perbedaan agar menjadi rahmat? Terlebih dalam agama Islam itu sangat sensitif. Ya sebenarnya yang pertama, sadarilah bahwa Tuhan menghendaki kita berbeda. Dan sadarilah bahwa dengan adanya aneka pendapat yang berbeda, kita memiliki pilihan yang sesuai dengan kecenderungan kita dan jalan pikiran kita, serta sesuai dengan perkembangan masyarakat kita. Ini jadi rahmat. Kalau saya dipaksa mengikuti pendapat dalam rinciannya ya, pendapat ulama-ulama yang lahir 500-600 tahun yang lalu, itu berarti saya dipaksa untuk lahir 500 tahun yang lalu. Saya terlambat lahir. Ya kan? Jadi harus ada pembaharuan pemahaman, dan kita diperintahkan oleh Al-Quran, oleh hadis untuk memahaminya
untuk memikirkannya, dan hasil pemikiran itu dipengaruhi oleh banyak hal. Dipengaruhi oleh kecenderungan seseorang, dipengaruhi oleh tingkat pengetahuannya, dipengaruhi oleh kondisi sosialnya, dipengaruhi oleh perkembangan ilmu. Itu semua mempunyai pengaruh dalam pemahaman kita terhadap teks-teks keagamaan. Saya kira okay. Ya, terima kasih banyak, Bi. Semoga mengerti ya, Mas Indra. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bi. Dari Gita Sakti 5, bagaimana cara yang tepat untuk mengajarkan anak-anak tentang perbedaan sebagai rahmat? Seperti tadi sudah dijawab, Bi. Sudah terjawab ya. Nah, Bi, aku mau tanya nih, ngomongin musik ya, Bi. Dalam musik kan perbedaan bunyi itu jika digabungkan dengan alat musik lain kan menghasilkan harmoni, Bi. Itu menjadi harmoni yang sangat indah. Nah, apakah di Islam juga seperti itu? Merangkum semua ilmu agar makin kaya. Jadi kayak semua ilmu bisa kita ambil segala macam, jadi malah makin kaya gitu, Bi. Bagus kalau kita mampu, tetapi itu dulu boleh jadi masih bisa ketika ilmu pengetahuan belum berkembang. Ibnu Sina itu musisi, filosof, dokter, ahli dalam berbagai bidang. Karena ketika itu perkembangan ilmu belum sepesat sekarang. Sekarang kita mengarah kepada spesialisasi. Mungkin satu orang mendalami satu ilmu, dia hanya mengetahui sedikit-sedikit menyangkut ilmu yang lain. Ya, jadi kalau bisa bagus, tapi saya kira sangat idealis kalau seorang kita tuntut tahu semuanya. Iya. Ahli dalam segala bidang. Cukup aja ya, dia ahli dalam satu bidang. Saya ingat ayah saya itu menasehati saya, dia bilang, tidak usah tuntut sekian banyak ilmu. Tuntut satu ilmu yang menjadikan engkau lebih tahu dari yang lain. Ya, jadi spesialisasi. Kalau ditanya tentang ini, saya jawab. Kalau ditanya tentang ini, saya akan katakan saya tidak tahu. Ya. Kalau Anda tanya tentang tangga-tangga musik dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi saya nikmati musik. Ya. Ya. Kalau saya disuruh begitu. Jadi kita hendaknya mengarah ke sana. Sehingga lahir apa yang kita sebut tadi kompetensi. Dia berkompeten untuk menjawab ini. Itu yang terjadi di universitas-universitas tertua sampai sekarang. Anda tahu, di Azhar, saya alumni Al-Azhar. Terkadang kita masuk ke ruang dosen pada saat istirahat. Satu orang masuk bertanya satu persoalan kepada satu profesor. Profesor itu karena bukan bidangnya, dia tunjuk. Itu ada di sana tuh dosen biasa. Kamu pergi tanya di sana. Kenapa? Dia lebih berkompeten dari saya. Jadi tidak semua jawaban dijawab. Grand Sheikh Al-Azhar, saya pilih terjadi, datang ke Indonesia. Dia lebih muda dari saya. Waktu dia berbicara tentang tafsir, dia minta izin dulu pada saya. Maaf Pak Kures, Anda ahlinya, saya mau bicara soal ini. Silahkan. Jadi itu ada penghormatan kepada yang lebih tahu. Jangan berbicara kalau ada orang yang lebih tahu dari Anda. Silahkan dia yang berbicara. Karena kalau dia salah, kalau dia salah, Anda tidak ikut bersalah. Tapi kalau dia benar dan Anda diam, Anda ikut dikatakan, oh dia membenarkan. Jadi udah, jangan asbun ya, jangan so tahu. Diam adalah emas buat aku kalau ilmu ini, Mabi. Oke. Nah, Bi, ini kan gini, kalau misalnya Bi, di dalam satu lingkungan itu kita terkucil karena memang berbeda dari mayoritas. Terus apa yang harusnya kita lakukan nih, Bi? Apakah kita harus pergi dari lingkungan tersebut atau enggak? Atau kita memang tetap pede gitu, maksudnya ya aku ya seperti ini gitu, tetap stay di situ. Menurut Abi gimana, Bi?
Kalau kita bisa membaur, maka baik membaur, asal tidak luntur nilai-nilai yang kita ini. Kalau Anda di kandang kambing, mengembeklah. Di kandang harimau, mengaumlah. Tetapi jangan sampai kepribadian Anda. Karena budaya, memang setiap bangsa, setiap masyarakat punya budaya. Tetapi sebahagian budaya yang berbeda itu bisa dicakup oleh tuntunan agama. Saya beri contoh. Sholat pakai sarung, pakai pici hitam. Kita dulu di Indonesia begitu. Ada orang, katakanlah di Mesir, sholat tidak pakai pici, tidak pakai pici. Ada orang yang sholat pakai gamis, baju panjang itu. Kalau bisa, kalau Anda berada di dalam suatu masyarakat supaya membaur, upayakanlah melakukan hal-hal yang baik menurut mereka, tetapi tidak mengorbankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Anda. Jadi Anda membaur bersama mereka. Jadi jangan lantas memaksakan diri. Oh, saya harus begini, kamu ikut, saya tidak. Kita ikut, kita mengempet itu salah satu cara. Selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kita. Kita tetap harus menjaga, memelihara akidah kita, kepercayaan kita, dan budaya kita. Saya kira itu yang saya menempuh begitu. Ya, itu sebabnya kalau di Mesir saya sholat tidak pakai pici. Tidak ada yang pakai pici. Karena di sana memang memang budayanya seperti itu. Budayanya, betul. Oke, silakan. Oke, terima kasih banyak, Bi. Ini ada pertanyaan yang baru muncul nih, Bi. Assalamualaikum dari Raihanur Faizi. Assalamualaikum, Abi. Bagaimana anak muda menemukan jati dirinya dan mengamalkannya ke masyarakat? Sebaiknya anak muda itu seperti apa, Bi? Menemukan jati dirinya dan mengamalkan ke masyarakat. Anda pahami agama Anda bagaimana. Yang Kristen pelajari agamanya. Kemudian pahami budaya Anda. Supaya jati diri. Kita sebagai Muslim, kita punya jati diri yang diarahkan oleh nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Kita sebagai Muslim yang hidup di Indonesia, jati diri kita itu tercermin dalam Pancasila. Amalkan itu. Karena kalau tidak, Anda menentang jati diri Anda sendiri. Saya kira begitu ya. Kembali lagi ke Pancasila ya, Bi, karena kita memang orang Indonesia. Ya, sebagai bangsa, itu sudah kesepakatan. Itu sudah ajaran agama-agama. Dan itu digali dari kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dan sampai sekarang masih hidup. Jadi kita harus pelihara itu. Oke. Siap, Bi. Ini ada, Bi. Kalau menurut Abi berarti gimana cara kita untuk menerima pendapat orang lain yang memang berbeda pendapatnya dengan kita? Misalnya lebih apa gitu, Bi? Ya. Saya mau kemukakan satu ayat Al-Quran yang berbicara bagaimana menghadapi orang yang berbeda bahkan dalam keyakinan. Ya. Kita hormati dia. Menganut agama Kristen, tapi itu bukan berarti saya menganut ajaran Kristen. Penghormatan tidak berarti menyetujui pendapatnya. Itu satu. Penghormatan hanyalah bersedia hidup berdampingan dengan damai. Hidup berdampingan dengan damai
untuk kita lihat apa sisi-sisi yang dapat kita sepakati untuk kita berjalan seiring, dan apa sisi perbedaan kita untuk kita berjalan sambil mentoleransi dia melakukan apa yang dikehendakinya, dan sambil mengharap kita ditoleransi dengan apa yang kita ketahui. Ada satu ayat dalam Al-Quran, saya senang sekali ini. Nabi Muhammad diperintahkan, itu di surat Sabah. Nabi Muhammad diperintahkan, wahai Nabi, sampaikanlah kepada orang-orang yang berbeda keyakinan dengan bagaimana saya, kami atau Anda sekalian boleh jadi berada dalam kebenaran, boleh jadi juga berada dalam kesesatan. Kita lihat, Nabi berandai, saya boleh jadi salah, kamu yang benar. Kamu boleh jadi salah, saya yang benar. Sangat objektif. Baru dikatakan, kalian tidak akan diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Kami pun tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kamu perbuat. Garis bawah, ketika kepada kita mengatakan itu dosa, karena mereka menganggap itu dosa. Oke deh, kamu tidak diminta mempertanggungjawabkan dosa kami. Terhadap mereka, apa yang mereka lakukan, walaupun kita anggap itu dosa, jangan katakan dosa. Apa yang kamu perbuat, nanti Tuhan yang akan menghimpun kita, lalu Dia yang memberi putusan. Itu jalan. Silahkan. Jangan saling mengganggu. Jangan setiap orang punya keyakinan, punya budaya. Al-Quran melarang itu. Nah itu kehendak tuntunan Allah. Jadi Anda boleh berucap demi sikap keluar bahwa boleh jadi kamu yang benar. Tetapi sikap Anda ke dalam, Anda harus yakin bahwa saya yang benar. Yakin di dalam, tidak perlu diucapkan. Saya yang benar, dan apa yang bertentangan dengan kebenaran yang saya anut, itu salah. Tapi sikap ke dalam, jangan keluar. Saya kira begitu tuntunan agama. Insya Allah, luar biasa. Alhamdulillah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Abi, tapi ada satu pertanyaan sebenarnya, ini kita agak keluar topik sedikit ya, Bi. Ini banyak sekali yang masuk lewat DM Instagramnya Tantri, Bi. Semoga Abi update, pasti Abi update sih. Secara Mbak Caca pasti kasih tahu. Oh, belum tentu ya. Oke. Jadi belakangan ini, Bi, ada cerita viral tentang membangunkan sahur. Jadi tuh ada cara-cara membangunkan sahur yang pakai suara yang besar, bahkan mengganggu yang lain. Ya benar-benar kurang nikmat gitu pas lagi dengerin gitu loh, Bina. Menurut Abi nih, pendapat Abi gimana, Bi, terhadap kasus viral itu, Bi? Ya, pertama begini, pada prinsipnya jangan saling mengganggu. Itu prinsip. Kita harus hidup damai, tidak saling mengganggu. Ada tuntunan Al-Quran agar ketika salat sekalipun, jangan mengeraskan suara, tapi jangan juga melemahkannya sehingga kamu tidak dengar. La tajhar bi salatika wa la tukhafit biha, tapi carilah jalan tengah. Membangunkan sahur dengan cara-cara, kalau budaya itu kita mau ikutilah, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Di sisi lain, hemat saya, ada cara-cara lain selain berteriak di luar itu yang bisa membangunkan orang sahur. Ada waker, dulu enggak ada. Ada HP, itu bisa demikian ya. Jadi mari kita, kalau mau dilanjutkan itu membangunkan sahur dengan bersuara,
perhatikanlah, jangan sampai suaranya mengganggu orang, paling tidak orang yang tidak sahur. Iya. Ada anak kecil. Iya, betul. Itu Syekh Mutawalli Syahrawi almarhum, rumahnya di Mesir, di samping Masjid Sayyid Al-Husain. Terkadang ada yang ribut. Dia katakan apa? Seandainya saya penguasa, saya larang orang-orang yang ribut itu. Karena dia mengganggu saya. Saya sudah bangun, tapi saya berpikir, saya menulis. Di samping saya ada cucu saya yang sakit, yang perlu untuk tidur. Dan itu mengganggu. Jadi carilah jalan tengah yang bisa mencapai tujuan membangunkan sekaligus tidak mengganggu orang lain, baik Muslim apalagi non Muslim. Saya kira begitu. Wah, ini pencerahan sekali. Nih, semua teman-teman followersku yang sudah DM menanyakan hal tersebut, itu semoga terjawab. Dan ini, sorry Bi, maaf Bi, ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik dari capture sama tim saya. Kenapa Bi? Dari tadi iya, satu nambah terus. Itu berarti banyak yang pengen tahu Bi, seperti aku. Maaf ya Bi. Oke, ini terakhir deh Bi, janji bentar lagi. Tidak ada apa-apa. Kita punya waktu sampai jam 6 kan? 5:30 aja Bi, sebentar lagi buka. Kenapa nggak sampai jam 6 supaya you lebih puas? Nanti mungkin kita bikin sesi selanjutnya ya Bi. Sampai sahur kan ngumpul. Waduh, Masya Allah. Oke, ini terakhir beneran Bi. Ini dari N. Rahma. Assalamualaikum Abi, Kak Tantri mau tanya Abi, bagaimana menyikapi suami yang sangat independen, percaya diri dengan pendapatnya, dan tidak... Gimana tuh Bi? Hubungan suami istri soal itu. Itu suami yang tidak baik itu. Nggak, perlu dididik. Agama menganjurkan untuk bermusyawarah. Kan musyawarah itu ada 3 perintah, ada 3 uraian tentang musyawarah dalam Al-Quran. 1, pujian kepada orang yang bermusyawarah. Yang kedua, perintah bermusyawarah dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dan yang ketiga, bermusyawarah antar suami istri. Karena itu ada pesan, kalaupun suami itu kepala, tapi istri itu leher. Kepala tidak bisa bergoyang kalau lehernya tidak goyang. Jadi harus dicari jalan temu. Saya sering berkata, dalam berdiskusi, dalam bermusyawarah, dalam kehidupan rumah tangga, jangan pernah berkata saya, tapi katakanlah kita. Nah, itu. Nah, yang kedua, sadarilah bahwa kalimat yang paling indah dalam konteks musyawarah adalah ucapan suami atau istri kepada istrinya yang menyatakan, boleh jadi kamu yang benar. Boleh jadi kamu yang benar. Jadi musyawarah itu perlu, itu perintah agama. Harus musyawarah. Tidak ada serta-merta memaksa dan sebagainya, tidak. Kecuali kalau itu melanggar agama. Iya. Ya kan? Kalau melanggar agama, dia tidak mau, istri tidak mau sholat, itu tanggung jawab suami. Harus. Ya kan? Kalau melanggar agama. Tetapi kalau dalam pendapat sehari-hari, tidak jarang perempuan lebih cerah pemikirannya dari lelaki. Kan begitu? Ya, oke. Iya, Bi. Oke, Bi. Selesai. Masya Allah, Bi. Terima kasih banyak, Bi. Kalau boleh nanti menyimpulkan ya, Bi ya. Jadi perbedaan adalah rahmat, bukan musibah ya, Bi. Jadi perbedaan itu tidak akan pernah bisa dihapus dari kehidupan kita. Perbedaan itu bukan alasan untuk saling menyakiti, tapi justru untuk saling melengkapi dan saling mencintai. Bagus sekali. You beri kesimpulan ini lebih baik dari yang saya sampaikan. Ya ampun, Bi. Aduh, aku deg-degan banget dari awal. Tapi ini benar-benar suatu kesempatan yang luar biasa sekali untuk Tantri pribadi. Bahkan mungkin tadi banyak sekali teman-teman followers Tantri yang ada di Instagram yang nonton live kita hari ini juga. Tolong di save. Pasti akan aku save. Perbincangan hari ini sangat-sangat bermanfaat untuk banyak orang. Semoga apa yang kita lakukan di Ngabuburit ini, Bi,
bisa memberikan manfaat untuk banyak orang ya, Bi. Terima kasih banyak. Ini masih ada tersisa 6 menit nih, Bi. Apakah mungkin kalau Tantri izin nyanyi, Bi? Nah itu kan tadi yang saya bilang, saya dari tadi berkata yang terakhir pasti masih ada. Silakan kita masih ada. Enggak. Kali ini Tantri ya? Boleh. Oh, Oke. Jadi saya itu sempat berkolaborasi Bi sama MH Ainun Najib, Cak Nur, di satu lagu judulnya Manusia Manusiawi. Ini berbicara sebagai kodrat seorang manusia memang ya harus manusiawi. Mohon izin ya Abi sebelum maghrib. Oke. Jangan menyiksa diri, jangan coba hakimi lagi. Yang terjadi sudah terjadi, salahmu telah berlalu. Keras tak harus benci, lupa bisa saja terjadi. Padamkan api, dinginkan hatimu. Manusiawi, jatuh dan bangkit lagi. Maafkan diri. Kau tak serendah ini. Manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah dia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa,